Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 2 Triwis, yang terspesial calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Supriyati MPD, Bapak-bapak, Ibu guru, serta rekan-rekan TU yang sama-sama saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin agak lama sedikit, kita bisa SBK sebentar untuk semangat pagi ya. Iya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Lagi satu kali, semangat pagi, 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 luar biasa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dengan sama-sama melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka acara penyampaian materi diseminasi budaya positif pada hari ini segera dimulai. Untuk acara pertama yaitu sambutan Ibu Kepala SMPN 2 Triwis kepada yang terhormat Ibu Nuraini Furqon SPD MPD, disilakan. Baik, terima kasih Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diberikan keringanan langkah yang untuk bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan di handle langsung ya oleh CGP dari sekolah kita, yaitu Ibu Supriyati MPD. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suasana kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan ini. Bagaimanapun juga kegiatan guru penggerak ini akan berlangsung selama 6 bulan ya. Dan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita itu memberikan warna ya, tentunya memberikan warna di sekolah kita, jadi kebanggaan kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sana, dan nama sekolah kita juga jadi terangkat dengan adanya guru penggerak. Saya selaku kepala sekolah ya, saya ucapkan bangga ya, satu berbangga. Saya akan memberikan motivasi semampu saya ya, dan harapan saya teman-teman yang lain juga memberikan dukungan. Kita juga mengambil banyak pelajaran ya dari apa yang sedang didapatkan oleh guru penggerak yang saat ini sedang menempuh pendidikan itu. Sebagaimana harapan ya, dengan adanya PGB itu adanya perubahan mindset guru ya, yang mungkin awalnya biasa problem based thinking ya, yang biasa kita berpikir berbasis masalah. Dengan adanya guru penggerak, kita diajari untuk bagaimana berpikir aset, berbasis aset gitu, jadi aset based thinking. Nah, dari situ pelan-pelan ya kita pelajari, dan hari ini gitu ya, kita beruntung ya, bersyukur kita bisa mengikuti kegiatan ini, karena dari kegiatan budaya positif ini kita jadi kenal bagaimana sih seharusnya kita sebagai guru itu. Ada 5 posisi kontrol guru ya, yang nanti akan dipelajari, yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyati. Seperti bagaimana sih guru penghukum itu seperti apa sih, guru pembuat rasa bersalah, guru pemantau, guru teman, dan guru manajer. Dan guru manajer itulah yang seharusnya sosok yang kita idam-idamkan ya, sosok yang idealnya guru itu seperti apa, seperti itu gitu ya. Dan harapan saya teman-teman di sini semuanya aktif dalam arti mendengarkan ya, fokus, pikirannya tetap di sini gitu ya, nggak cuma fisiknya saja di sini tapi pikirannya
bagaimana gitu ya. Jadi harapan saya jadi berkehadiran penuh ketika penyampaian materi. Mungkin nanti semuanya mendengarkan, menyimak, mencatat. Mungkinnya kalau ada hal-hal yang penting, yang pastinya penting ya, dan kita juga kritis apabila ada hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang sudah menjadi pemahaman kita selama ini, bisa disampaikan langsung ke Bu Upi. Bu Upi lagi pendidikan, jadi butuh sharing ya dengan teman-teman, pengalaman, dan kita saling menguatkan ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan. Kita harus kompak ya. Terima kasih atas kekompakannya. Insya Allah dengan capek-capek kita ya akan berbuah manis di suatu hari nanti. Karena sukses, sebenar-benarnya sukses itu hanya diraih dengan kerja keras, dengan keringat, air mata, dengan perjuangan yang gak mudah. Dan kalau yang biasa dengan zona nyamannya mungkin bisa sukses, tapi mungkin gak bahagianya itu gak seperti mereka yang sudah ditempa dengan hal-hal yang sulit. Saya rasa itu saja. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala SMPN 2 Triris. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuraini Furqon SPD MPD. Bapak Ibu yang sama-sama kami banggakan, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Supiati MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada yang terhormat Ibu Supiati MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMPN 2 Utriwis, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Di antaranya yaitu nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung saya secara penuh ya, sangat luar biasa. Sampai acara ini terlaksana berkat beliau. Kemudian saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua beserta staf CU karena ya atas bantuannya selama ini, selama saya menjadi CGP ini sangat banyak sekali bantuan teman-teman. Seandainya tanpa bantuan teman-teman, saya tidak akan berada pada tahap ini. Baik, izin saya melanjutkan ke materi, yaitu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, tujuan dari diseminasi ini yaitu yang pertama, karena memang sebagai calon guru penggerak
kami ditugaskan untuk mengimbaskan di sekolah masing-masing terkait budaya positif ini. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi praktik baik karena menurut saya di sini budaya positif ini materinya sangat penting sekali. Selain itu, karena semakin kita membagi ilmu, maka ilmu kita akan bertambah. Alhamdulillah, acara ini kita diwadahi oleh Kombel, komunitas belajar kita, yaitu Kembang Kuning. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penggerak komunitas Kembang Kuning. Yang nantinya tentunya kita di sini akan mendapat sertifikat juga ya. Kemudian yang ketiga, kenapa harus ada acara ini? Karena dalam menerapkan budaya positif, tentunya kita harus berkolaborasi. Semua warga sekolah ya, kita harus berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif ini. Karena jika tidak ada kolaborasi, tentunya budaya positif ini tidak berjalan dengan secara maksimal. Ya, next. Lanjut. Ya. Sebagai pendahuluan budaya positif, mari kita merenungi kembali ya filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik, diibaratkan sebagai seorang kita seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian anak-anak didik kita itu diibaratkan diibaratkan sebagai benih tanaman yang ditaburi di lahan atau ladang. Ladangnya itu diibaratkan sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, jika kita ini sudah mempunyai bibit yang unggul, lahannya subur, tapi petaninya tidak mengurus tanaman itu, apakah dia akan tumbuh? Bisa jadi iya, bisa tidak ya. Jikapun iya tumbuh ya, kalau kita tidak urus ini tumbuh, tapi pertumbuhannya itu hasilnya itu pasti minim sekali. Jadi agar bibitnya bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tersebut, dan lain sebagainya. Sama juga seperti kita seorang guru. Anak-anak didik kita datang ke sekolah, ya, diharapkan, mereka berharap bahwa di sini mendapat pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mengusahakan untuk menjaga dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Salah satu upaya kita yaitu menjadikan lingkungan sekolah kita aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan demikian, karakter murid kita bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini ya, jika kita mendengar tentang budaya positif, kira-kira apa yang terpikir di dalam benak Bapak Ibu? Dan yang kedua, apakah di sekolah kita sudah dilaksanakan budaya positif? Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan memberikan pendapat. Budaya positif itu apa sih? Ayo Bapak Ibu. Terima kasih. Budaya positif adalah
budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita berikan kepada, yang kita ajarkan kepada siswa kita. Misalnya salah satunya adalah kita biasakan kepada siswa kita untuk mengucapkan salam, kemudian berterima kasih, dan beberapa karakter-karakter yang positif. Nah, apakah sekolah kita sudah dilaksanakan budaya positif? Sudah kita laksanakan dari dulu, cuma barangkali belum menjadi seperti yang kita harapkan, misalnya belum menjadi karakter yang betul-betul berakar, berurat berakar di dalam jiwa anak-anak. Demikian menurut saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Buka. Betul sekali ya bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan positif, dan kemudian di sekolah kita ini sudah banyak ya budaya positif yang sudah dijalankan, namun mungkin perlu kita maksimalkan lebih lanjut. Nah, next. Nah, jadi di sini bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, nah kita gurulah yang memegang peranan yang sentral. Next. Nah, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian adapun konsep-konsep inti yang harus kita terapkan dalam budaya positif ini, yaitu yang saya bahas di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang 5, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Next. Nah, disiplin positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang disiplin positif? Mungkin ini saya minta ada Bapak Ibu yang berkenan memberi pendapat. Apa sih itu disiplin positif? Yang terlintas saja di pikirannya sekarang kalau mendengar kata-kata disiplin positif. Bu Ica mungkin? Tadi yang ditanya yang terlintas ya kaitannya sama disiplin positif. Untuk saya yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar kata disiplin positif, tentunya bagaimana kita sebagai guru mendisiplinkan, dan tentunya dengan cara yang positif, dalam artian dengan cara yang yang tidak mengarah pada kekerasan dan sebagainya. Seperti itu, kekerasan baik secara verbal maupun fisik, seperti itu. Ya, Wija, sangat bagus sekali. Betul, disiplin positif itu bagaimana cara kita mendisiplinkan anak secara positif. Next, lanjut ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa disiplin positif itu merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi intinya kita akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Lanjut. Ya, karena disiplin diri dapat membuat murid memahami
dan menyadari berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam diri mereka, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman yang diberikan oleh seorang guru. Nah, kemudian apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal yang kaitannya nanti ya dengan disiplin positif ini? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat dasar positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat secara umum ya, tanpa membedakan bahasa, suku, agama dan lainnya. Kemudian ini teori setiap perilaku perbuatan seseorang itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak mungkin berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya, pasti dia ingin menunjukkan apa ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan yaitu sudah tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya mendengar kata profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nanti ada elemen-elemennya. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Yang mana barusan kita telah menyelesaikan ya satu modul untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kemarin kita menguatkan karakter diantaranya itu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Ya, sekarang saya mau lagi ingin mendengar pendapat Bapak Ibu. Kira-kira motivasi perilaku manusia apa sih yang dimaksud motivasi? Ya. Mungkin ada yang berkenan mengungkapkan pendapat. Apa sih itu motivasi? Motivasi menurut saya adalah sebuah dorongan atau yang menjadi alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Cukup itu saja motivasi. Misalnya motivasi saya melakukan sesuatu yang paling dasar, mungkin karena saya takut dengan seseorang misalnya, atau mungkin karena saya ingin mendapatkan sesuatu, atau bisa jadi motivasinya karena nilai-nilai yang ada di diri saya percaya itu hal yang baik, maka saya melakukan itu. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu yang memberi pendapat? Ya, sangat betul sekali Bu Ica. Jadi motivasi perilaku manusia itu yaitu motivasi yaitu berupa dorongan ya, alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, motivasi itu ada dua, ada yang berasal dari dalam diri kita dan ada dorongan dari luar. Bisa di next. Nah, ini kita lihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul kata Bu Ica tadi. Mungkin kita datang pagi ke sekolah, mungkin takut kena ada absen atau takut kena kepala sekolah ya, bisa jadi. Berarti itu motivasinya, apakah motivasi dalam diri atau dari luar? Berarti itu motivasi dari luar atau ekstrinsik istilahnya ya. Kemudian yang kedua, motivasi kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu dari dalam atau dari luar? Dari luar. Ini motivasinya, misalnya kalau kita dikasih sesuatu, nanti saya itu akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak ada imbalannya, saya ogah-ogahan mengerjakan.
seperti itu. Dan motivasi yang kedua ini juga sangat tidak baik. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa penghargaan yang menghukum istilahnya. Ada penelitian di universitas di mana yang magang di suatu media ya. Itu mereka ada yang dikasih penghargaan terus atas prestasi kerjanya dan ada yang tidak. Setelah diteliti beberapa bulan, ternyata yang dikasih penghargaan itu justru semakin lama semakin melemah kinerjanya. Nah, jadi di sini adalah itulah istilahnya kita penghargaan yang menghukum, bukan malah menaikkan kinerja, tapi malah menurunkan. Ya, begitu juga nanti kita di anak-anak, misalnya kita mengasih sesuatu, oh dia karena bisa ini kita kasih sesuatu. Nah nanti pas tidak ada kita kasih, dia tidak mau bekerja. Mungkin kita tidak berharap seperti itu. Kemudian yang motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya ini muncul dari mana? Dalam atau luar? Nah, ini berasal dari dalam. Inilah yang kita butuhkan, baik kita maupun kepada siswa kita. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita tidak dosa berharap, istilahnya kita dosa dari siapapun, atau jangan berharap kepada manusia, cukuplah Allah yang membalasnya. Karena kalau Allah membalas pasti dengan yang lebih baik gantinya. Kalau manusia itu terbatas ya manusia. Kemudian next lanjut. Nah, keyakinan sekolah. Nah, salah satu kita cara penerapan budaya positif itu keyakinan sekolah, atau kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kira-kira kata keyakinan ini sudah sering kan Bapak Ibu mendengarnya? Keyakinan, kenapa tidak peraturan sekolah? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan sekolah? Kalau peraturan sekolah kan sering ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa sih keyakinan kelas atau sekolah, kenapa tidak peraturan sekolah? Kira-kira bedanya di mana? Mungkin ada yang berkenan memberi pendapat, apa sih bedanya itu aturan sekolah dengan keyakinan sekolah? Bu Yuni mungkin? Aturan-aturan itu biasa orang PPKN, aturan permen. Pilih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kita jelaskan mengenai keyakinan dan peraturan. Kalau menurut saya, menurut pandangan saya itu peraturan itu biasa dikeluarkan oleh instansi atau sekolah, itu yang harus kita taati. Tapi kalau keyakinan itu pada diri kita, ya, keluar pada dalam diri kita. Misalnya kalau kita mau bertekad mau disiplin, ya kita laksanakan dari dalam. Kalau peraturan kita ikuti dari peraturan sekolah. Itu aja menurut saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, luar biasa jawabannya. Beri aplaus dulu untuk Bu Ayu. Ya, memang sangat betul sekali ya Bu Ayu. Kalau peraturan itu, misalnya peraturan sekolah, berarti sekolah yang buat tentang aturan-aturan gimana cara kita mendisiplinkan anak. Kan kita sudah ada aturan-aturannya. Nanti di aturan itu ada konsekuensinya. Nah, karena sekolah yang buat, mungkin anak-anak itu tidak dilibatkan, akhirnya mereka masih banyak ya, karena mereka tidak buat, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, kemudian kalau keyakinan sekolah, betul kata Bu Ayu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kita mengajak anak terlibat, mereka yang membuat sendiri tentang keyakinan itu. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah saya lihat di kelas-kelasnya, istilahnya saya lihat di pampang itu kesepakatan kelas. Tapi
kesempatan kelas itu bukan kita yang buat. Mungkin saya dulu pernah jadi wali kelas, kesepakatan kelas, pernah saya buat sendiri soal stempel, tapi ternyata bukan gitu. Kita melibatkan anak, meminta mereka mencurahkan pendapat mereka, kira-kira gimana sih impian kalian supaya kelas ini nyaman. Nah, kita minta pendapat mereka. Nah, dari pendapat mereka kita putuskan keyakinan kelas. Nah, di sini untuk keyakinan kelas mungkin baru saya ketahui bahwa keyakinan kelas itu kata-katanya itu harus positif. Kita tidak boleh menaruh kata-kata negatif. Misal yang dilarang membuang sampah itu tidak ya. Kita ganti jadi yang positif. Pokoknya intinya jangan ada kata-kata buanglah sampah pada tempatnya, atau kita tuh menjaga kebersihan gitu. Next, ya di sini ya sudah tadi bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Lanjut, silakan boleh lanjut. Nah, apakah boleh kita, Bapak Ibu, misalnya kan di sini di internet itu sudah banyak kayak ini keyakinan ini, boleh nggak kita ambil dari situ? Kita pakai yang itu aja, langsung kita print kawas spanduk, boleh nggak? Boleh-boleh saja sama ya, boleh-boleh saja sama, tapi intinya tadi keyakinan kelas itu iya dibuat di anak itu sendiri. Jadi tidak boleh kita langsung, ini keyakinan kelas kalian, setuju enggak? Dulu saya begitu, saya udah ada ini gambaran saya, ini setuju enggak? Oh setuju ibu, gitu. Kalau saya dulu, sekarang berubah ya, kita minta dulu pendapat anak-anak, apa yang ada di dalam pikiran mereka, enggak usah kita arahkan mereka, ini ya, seperti itu. Okay, next. Nah, ini kebutuhan selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Tentu anak-anak kita melakukan sesuatu, menunjukkan perilaku yang tidak baik, kadang-kadang ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, mungkin di rumah atau di sekolah, sehingga mereka menunjukkan dengan hal-hal yang kurang baik agar gurunya tahu apa kebutuhan mereka mungkin. Nah, next. Ya, ini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang kelima kebebasan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Lanjut. Nah, ini ada studi kasus, mungkin di sini juga pernah terjadi di kelas kita, mungkin di kelas saya waktu itu ya, pas di kelas saya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan kelakuan Tommy ini, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Ya, menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, boleh siapa yang buka? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi kalau saya sebagai Ibu Zulaika, yang pertama sekali saya akan memanggil Tommy. Saya akan berdialog dengan Tommy mengapa hal itu dia lakukan, dan kira-kira ya
biasanya sembuh, biasanya sering anak-anak begitu. Tetapi yang lebih berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi, mungkin salah satu kebutuhan dasar yang 5 itu tidak didapat oleh Tommy. Misalnya barangkali dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga orang tuanya kurang memberikan perhatian, termasuk memberikan bekal, salah satunya. Jadi alasannya karena lapar, bisa jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bukan. Betul sekali Bukannya bahwa ketika ada anak yang berperilaku yang tidak sesuai dengan kebajikan-bajikan universal seperti yang dilakukan Tommy, tentunya kita memanggil dulu anak tersebut, tidak langsung memarahi, tapi menanyakan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin kalau dia melakukan hal tersebut, pasti ada dari kelima kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, boleh lanjut. Nah, kalau yang pertama, kalau dia bilang saya lapar Bu, nah, berarti dia lapar, berarti kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi kalau lapar? Ya, bertahan hidup ya. Banyak anak-anak kita mungkin itu kasusnya yang saya tangani kemarin, yang mungkin di tugas demonstrasi kontekstual saya kemarin kan waktu saya sedang ngobrol di ruang bunga, tiba-tiba saya mendengar ada kasus dari Pak Lukman melayani anak-anak, terus langsung buka, oh ini bagus sekali, saya akan ambil anak ini, saya akan jadikan demonstrasi kontekstual saya. Betul, hari itu langsung sebenarnya di tugas itu sebenarnya kita yang buat skenario, tapi saat itu saya nggak terlalu memperhatikan, saya kira berlalu. Jadi di saya itu dia yang menjawab dengan begitu saja tanpa skenario dari saya. Nah, jadi alasan kemarin itu dia berbohong, Ibu Kanti, dia mempunyai uang hanya 1.000. Namun kan harga nasi itu adalah 10.000. Saya lapar 1.000 katanya, sehingga saya harus berbohong. Mungkin itu salah satunya. Kemudian next. Nah, yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Saya kira di sini banyak ya anak-anak kita yang bikin diperhatikan, banyak aja tingkah lakunya. Jadi itu harus kita pahami. Tidak langsung kita memarahi anak tersebut. Kemudian next. Nah, alasan ketiga, dia berbuat seperti itu supaya temannya takut dengan dia ketika dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan. Mungkin kita bisa memberi apa? Kalau dia butuh kekuasaan, mungkin memberi peran di kelasnya, atau bisa kita angkat dia sebagai ketua kelas, atau apalah, pokoknya jadi pengurus kelas apa, pokoknya dia ingin kekuasaan itu terpenuhi. Ya, next, lanjut. Nah, keempat, karena dia merasa bosan dengan makanan yang itu saja ya, dikasih misalnya tempe goreng terus yang dikasih oleh ibunya, kan dia merasa bosan. Nah, dia ingin makanannya itu beragam, tapi dia nggak enak ngomong sama orang tuanya. Dia ingin bebas untuk menentukan, oh ya sebenarnya saya misalnya ingin ayam, ingin daging, tetapi orang tuanya itu aja, tapi dia kan takut ngomongnya. Jadi di sini ingin kebebasannya yang harus dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir,
alasan Tommy yaitu karena iseng seperti yang dibilang Buka. Oh ibu saya iseng saja. Dia sangat menikmati ketika ekspresi wajah teman-teman yang kesal, nangis. Mungkin kayak itu PKL ya, sering ganggu-ganggu teman ya. Sering ganggu-ganggu Marsa. Nanti kalau Marsa sudah nangis, sudah apa, dia senang, dia ketawa-ketawa. Mungkin ini ya dia butuh kesenangan ya PKL. Mungkin PKL ya. Kemudian ya itulah kebutuhan-kebutuhan yang dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak. Mungkin kita juga seperti itu. Mungkin biasa kita tiba-tiba ini sebagai orang istri ya, mungkin saya juga tiba-tiba saya cuek, saya diamin suami saya. Mungkin hal itu saya lakukan karena apa? Biasa karena ingin diperhatikan. Kita juga melakukan sebuah hal seperti itu deh. Saya curhat ini, saya sering diamkan suami saya supaya saya diperhatikan. Kalau saya tidak ditelepon karena LDR, tidak ditelepon misalnya satu hari, kalau ada telepon saya tidak mau angkat. begitu. Ya, karena itu kita ingin diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya kita ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol restitusi ya. Next ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terus guru sebagai teman. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Next. Nah, di sini kita perhatikan satu-satu. Lupa sebenarnya sama video. Lupa dulu. Ya. Nah, di sini kalau penghukum, penghukum ini bukan hanya fisik ya. Kita beranggapan kalau guru penghukum itu kita hanya mukul, bukan. Hukuman itu bukan hanya fisik tapi juga verbal ya, dari kata-kata kita. Kita itu menghardik, bisa menunjukkan anak, menyakiti, menyindir mereka. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kita kalau pembuat merasa bersalah ini tidak kasar, tidak menghardik, lembut ya, lembut, tapi nyeletuk mengatakan lo bisa begini, ibu sangat kecewa sama kamu. Harus bagaimana? Saya mungkin sering dulu ya, harus bagaimana lagi Bu ini agar kamu bisa berubah. Itu sering saya seperti itu. Ternyata itu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kemudian kalau sebagai teman, nah menghukum dan pembuat merasa bersalah ini disebut identitas gagal. Nanti dia melekat sekali di anak-anak ya, kita bisa akan dilupakan. Kemudian di identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman, biasalah kayak teman, mungkin teman anak-anak juga bisa biasa-biasa sama kita. Hai bro, katanya, hai guys, katanya biasa manggil. Ada yang kelas 8, hai guys, dibilang sama saya kayak temannya sendiri. Kemudian kalau pemantau ini menghitung dan mengukur. Maksudnya menghitung dan mengukur, misalnya ini ada kita buat kesepakatan kelas. Nah di sini aturannya apa? Misalnya dia anak-anak melanggar tidak masukkan baju. Kalau kamu tidak masukkan baju biasanya 3 kali, ini apa yang harus kamu lakukan? Ada konsekuensinya. Dia hitung, oh ini aturannya apa, konsekuensinya apa. Jika kamu berbuat salah sekian kali, maka kamu akan melakukan ini, begitu. Ada, pokoknya intinya kita tanyakan aturan, ada konsekuensi. Ini pemantau ini masih mending ya, masih lembut juga. Teman pemantau tidak ada kata-kata kasar. Kemudian yang terakhir ini yang kita harapkan bersama, mengajukan sebagai posisi sebagai manajer. Di sini kita dengan mengajukan pertanyaan, kita
meminta siswa untuk bertanggung jawab. Dia yang muncul dari dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan. Nah, di sini bisa kita lihat perkataan guru kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Sering kita dulu baru-baru juga udah buka. Kalau dulu ya sering menghardik. Kamu aja yang melakukan, no monda taulin. Kalau kamu sudah terlambat, sepatumu lain warnanya lagi. Itu menghardik ya. Mungkin dulu sering kita lakukan. Terus yang kedua, merasa bersalah ini juga masih sering sampai saat ini. Mudah-mudahan ini pelan-pelan ya kita akan membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, misalnya lembut dia ya, tetapi membuat anak merasanya dirinya bersalah. Kemudian kalau yang teman, ayolah lakukan dengan ibu, biasa ya seperti teman merangkul gitu. Kemudian kalau pemantau ya tadi apa aturannya? Ketika kamu tidak menjalankan PR, ingat enggak kesepakatan kita waktu minggu yang lalu? Konsekuensinya apa? Jadi misalnya guru olahraga menyuruh anak-anak keliling lapangan, itu bukan berarti kita lihat dia Bapak pikir menghukum, bukan. Tapi karena itu kegiatannya tadinya anak-anak lain sudah kan keliling lapangan, berarti itu kerjaannya dia harus pelajar ketertinggalannya itu berarti dia itu bersifat bukan penghukum ya, itu masuk ke pemantau. Karena konsekuensi dari keterlambatan dia, makanya dia harus keliling lapangan. Karena temannya juga tadi awalnya keliling lapangan. Lain kalau saya guru matematika terlambat, ayo keliling lapangan, berarti itu saya posisinya saya menghukum. Nah, kalau manajer, nah kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Misalnya apa yang kamu yakini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nanti kenapa kamu melakukan hal itu? Kita guru yang proaktif ya, untuk membuat anak-anak itu bertanggung jawab sendiri. Dia yang mengatakan, oh saya akan begini ibu. Dia yang bukan kita, oh kamu harus begini, bukan. Kemudian kita lihat ini ya, dampak dari perbuatan kita. Yang pertama, hasil dari anak kita guru penghukum, dampak pada anak. Yang pertama, anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain ketika-tikanya karena dia berbohong, karena takut dihukum, dia akan berbohong anak-anak itu. Kemudian kalau pembuat masa bersalah, anak juga menyangka, menyembunyikan, masih berbohong juga ya, tidak mau terus terang. Kenapa anak-anak kita sering berbohong kepada kita? Ya karena mungkin kita yang salah ya. Selama ini posisi kita. Saya juga saya curhat lagi. Ada anak yang menikah ya di Penyaring. Kebetulan itu menikah sama ponakan saya, masih keluarga. Dia cerita, mungkin saya sering membuat rasa bersalah. Saya kan sering ceramah, sering cerewet. Aduh, dia bilang sama mertuanya, ibu itu cerewet betul. Jadi anak-anak itu tetap ingat, mungkin melekat ya, tidak bisa hilang dari ingatan kita apa yang guru perbuat pada mereka. Kemudian sebagai teman, jadi mereka bergantung kepada kita, ini juga tidak baik ya. Tapi bagus sih kalau karena anak itu merasa tidak takut sama kita, tapi yang ketergantungan ini yang tidak bagus. Kemudian pemantau ya, mereka menyesuaikan
menyesuaikan diri bila kita iawasi. Nah, banyak anak-anak ini ketika di depan ya coba di depan kita memang cepat masukkan baju kan. Nanti ketika kita tidak lihat sudah keluarkan lagi. Jadi itu karena kita hanya memantau mereka, masukkan baju itu belum menjadi keyakinan, belum kesadaran mereka belum dari dalamnya, belum dari dalamnya. Nah, kemudian kalau posisi manajer itu menguatkan pribadi, jadi sudah menjadi karakter mereka, nanti sudah menjadi keyakinan yang mereka percaya, mereka berbuat itu sesuai atas dorongan dari dalam diri mereka. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau identitas gagal itu membuat murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti di dalam pikiran mereka kita itu dicap jelek nantinya. Sama berbuat rasa bersalah dengan penghukum, membuat guru itu di dalam dunia yang tidak berkualitas. Kemudian kalau teman pemantau, murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian ini perkataan murid ya, sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia itu tidak lagi tidak menghiraukan kita, tidak menghargai kita ya. Dia mau balik nanti marah-marah lagi ibu sama kita. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, dia hanya minta maaf tapi ulang lagi, sering minta maaf, ulang terus tobat sambal mereka ya. Nah, kalau yang teman, saya pikir bapak itu teman, ternyata begitu ketika kita dia bergantung sama kita. Kalau ketika kita tidak perhatikan mereka kan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata kenyataannya sekarang gitu. Nah, kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang seharusnya beroleh, misalnya berapa banyak bintang yang saya boleh, berapa halaman buku yang harus saya tulis sudah. Jadi dia kalau dia berbuat salah sudah dia tahu sendiri, misal konsekuensinya apa ya. Oh, misalnya kita nanti kamu kerjakan ini, kalau kamu kerjakan UPS, saya tambah lagi soalnya 5. Kadang-kadang saya begitu dulu. Soalnya yang 5, kalau kerjakan UPS jadi 10. Nah, langsung mereka bilang, ibu berapa soal lagi yang ibu tambah untuk saya? Kenapa? Seperti itu yang kalau guru pemantau. Kemudian kalau guru yang manajer, murid-murid akan mengatakan, bagaimana caranya saya bu bisa memperbaiki kesalahan saya atau memperbaiki keadaan ini. Nah, dampak yang pada murid, kalau kita penghukum, dia akan mengulangi lagi. Kemudian kalau yang pembuat masalah bersalah, gurunya, berarti muridnya itu merasa rendah diri karena sering dimarahi ya, rendah diri. Kemudian kalau teman, dia lemah, tidak mandiri, dia tetap bergantung sama gurunya. Kemudian kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau yang dihadiahkan, yang diberikan kepadanya. Ketika kita tidak memberi hadiah, ya 100. Terus kemudian inilah yang terakhir, murid, kalau ini yang kita idam-idamkan yang terakhir, kita berharap bahwa murid itu bisa mengevaluasi dirinya bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya. Mungkin ini posisi manajer, mungkin ini tidak semudah untuk membalik telapak tangannya, tapi dengan perlahan-lahan kita berusaha agar kita bisa sampai ke posisi manajer. Mungkin pelan-pelan, awal kita ke penghukum naik 1 tingkat, selanjutnya naik 1 tingkat, naik akhirnya
kita bisa ke posisi itu. Saya rasa juga saya sulit, tapi saya sekarang berusaha dengan sekuat tenaga. Karena kalau kita usaha tanpa henti, insya Allah pasti akan bisa terlaksana ya. Semoga ya di sini kita saling bekerja sama ya. Kemudian next, nah di sini di posisi untuk apa namanya itu, di antara posisi kontrol yang 5 itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai mengajar dengan perlahan-lahan ya, kita berusaha. Next. Iya, ini sebagai belajar guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah itu saya bersama Alfi ya, ternyata dia bisa menemukan solusinya sendiri. Next. Nah selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut, nah ini segitiga restitusi. Mungkin pernah Bapak Ibu guru pernah mendengar kata segitiga restitusi atau pernah mengikuti di PNN? Bisa berkenan memberikan pendapat tentang segitiga restitusi? Ada? Mungkin ada? Belum pernah dengar ya, baru kali ini? Atau mungkin pernah mengikuti di PNN? Belum ya, jadi apa sih itu segitiga restitusi? Ya, dari segitiga restitusi, dari posisi manajer itu ya bisa kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Next. Nah, adapun tahap dari segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini, yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dimana kemarin saya di elaborasi itu sebenarnya sudah berganti istilahnya. Katanya sekarang validasi kebutuhan. Dulu istilahnya validitas tindakan yang salah, belum saya rubah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, karena kita kan sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita bisa menanyakan keyakinan yang telah mereka guru dan murid itu sepakati bersama. Kemudian next. Nah, tahapan pertama menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Mereka anak-anak ketika membuat kesalahan mungkin merasa dirinya gagal, merasa dirinya bersalah. Ya, kita bisa menguatkan mereka ya, dengan menstabilkan identitas. Nah, ini salah satu contoh apa yang kita katakan. Misal anak-anak ketika mereka buat bersalah tidak langsung kita marah. Misal ada yang bertengkar, kita misalnya lulus anak itu berbuat salah, itu hal manusiawi. Ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Nah juga, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Kemudian ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, yang ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu saat ini. Kemudian kalau kamu
menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus? Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ya yang bisa membuat hati anak itu ya yang tadinya merasa rendah diri, merasa bersalah, mereka merasa bahwa kita memahami perasaan mereka. Bukan berarti kita mendukung mereka, bukan berarti kita mendukung perbuatan mereka, tapi mereka beranggap bahwa kita, oh ibu itu berarti paham dengan saya. Ya. Lanjut. Nah, kemudian validasi kebutuhan yang tadi itu validasi kesalahan ya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yaitu kebutuhan dasar tadi yang ada 5, sehingga guru atau orang tua akan bergeser berpikir dari stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid. Mungkin stimulus respon ini maksudnya yang kita berpikir bisa mempengaruhi anak adalah guru itu kita jadi maksud padahal ya kita selama ini berpikir bahwa kita bisa mengkontrol anak-anak itu, padahal sebenarnya itu tidak bisa ya kalau mereka tidak mengizinkan kita. Nah, di sini kita bisa bergeser ke menjadi yang proaktif, menanyakan hal-hal tentang keyakinan mereka, sehingga akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Next. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Kemudian, nah di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke anak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Sehingga di sini anak jujur ya, karena kita bisa memahami mengapa kamu. Akhirnya di situ mengalir ceritanya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang lain yang baru gitu ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya dia memukul teman, atau ada yang misalnya ada yang emosi marah-marah sama temannya kan, mungkin ada cara lain yang lebih efektif tanpa harus kamu marah-marah begitu ya. Next. Nah, kemudian yang terakhir ya, dari langkah restitusi itu kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, jadi keyakinan yang telah dia buat adalah misal contoh begini. Next. Ya, apa yang nilai kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, misal yang tadi yang saya lakukan ketika tadi itu Alfi punya bercontoh dari dua kasus. Alfi dia yang tadi itu dia tidak jujur kepada ibu kantin. Dan misalnya dari validasi kebutuhan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Tadi validasi kebutuhan saya lapar bu. Nanti setelah itu kan setelah ngobrol-ngobrol, nah akhirnya apakah kita tanya apa keyakinan kelas kita, apakah tindakan Alfi itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Misal belum bu, yang mana yang tidak sesuai? Dia jawab sendiri, saya tidak jujur ibu sama ibu kantin. Nah kemudian kita lanjutkan pertanyaannya, saya tidak jujur sama ibu kantin.
menurut kamu kejujuran itu penting? Menurut kamu kejujuran itu penting. Nah, kalau dia bilang penting Ibu. Kalau kamu merasa kejujuran itu penting, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu? Jadi kita berusaha untuk agar anak itu yang menemukan sendiri solusi dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan mereka tersebut. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi, kita berharap bahwa kita telah berada di posisi manajer. Mungkin pelan-pelan ya, nanti kalau sudah terbiasa sudah menjadi karakter kita. Next, ya mungkin itu saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Setidaknya kita dengan mempelajarinya sekarang, kita tahu posisi kita saat ini di mana. Posisi kita di mana. Dengan begitu kita berusaha untuk memperbaikinya secara perlahan-lahan, karena tidak semudah membalik telapak tangan. Dan kita berharap semoga kita semua di UTRIWS ini bisa mencapai posisi manajer, sehingga sekolah kita ini menjadi aman, nyaman, dan pembelajaran kita dapat berpihak pada murid. Selain itu, bukan pada murid saja, mungkin kita sebagai ibu, sebagai bapak, bagaimana memperlakukan anak sendiri di rumah ya. Karena pendidikan pertama itu adalah di rumah, apalagi ibu ya. Ibu, jangan kita hanya memperhatikan anak orang lain, tetapi anak kita sendiri tidak kita urus. Jangan sampai tiba-tiba terdengar bahwa anak kita terdengar kasus, kan tidak etis seorang guru ketika kan kita jadi malu sendiri ya, kita mengajarkan anak orang lain untuk berperilaku baik, ternyata anak kita sendiri di rumah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu CGB kita, Ibu Supiati MPD. Luar biasa paparan dari beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambah ilmu untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Ya, hebat, calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau insya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru serta rekan yang sama-sama saya cintai. Setelah pemaparan dari beliau, materi yang telah disampaikan, mungkin kami akan membuka satu sesi tanya jawab. Mungkin dalam sesi tanya jawab ini mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apa yang disampaikan oleh beliau tadi, dan insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau selaku calon guru penggerak angkatan 11. Baik, mungkin kami buka untuk 1 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu, silakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita ya sedikit tentang fakta di sekolah kita, tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Terus terang ini hal baru ya bagi kita di sekolah, dan baru kita terapkan. Saya sudah membuatnya di semua kelas, dan saya sudah mengikuti apa yang tadi Ibu CGB katakan, bahwa kesepakatan kelas itu
tidak dibuat oleh guru sendiri. Dan saya membuatnya itu dengan meminta pendapat semua anggota kelas. Saya tanya satu-satu. Namun di sana masih ada, tadi kan ada kata tidak boleh ada kata dilarang ya, tidak boleh ada kata dilarang. Tetapi anak-anak mesti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman dan lain sebagainya. Nah, kata-kata tidak boleh sebenarnya itu adalah juga sedikit beda tipis dengan kata dilarang ya Bu ya. Tetapi kalau soal kata lah masih bisa kita kita buat redaksi yang lebih halus lagi. Kemudian hal yang kedua, saya bilang ke anak-anak, kalau keyakinan kelas ini sudah kita sepakati, kalau keyakinan kelas ini dilanggar apa sanksi, ya? Nah ternyata di situ nggak boleh ada sanksi katanya. Di situ di ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, saya bilang yang melanggar nanti akan membersihkan kamar mandi, gitu. Dan mereka ternyata sepakat mungkin siap. Kemudian di satu kelas, di kelas 82, siapa dulu di kelasnya? Ibu Husnul. Saya tanya apa sanksinya? Ternyata mereka sudah punya sanksi sendiri, yaitu membayar denda iuran kelas. Dan saya langsung oke waktu itu. Nah, sehingga saya cerita ke Pak Waka dan kebetulan Bu Kasep juga mendengarkan, dan ternyata itu tidak boleh. Tidak boleh, dan itu tidak saya tarik sanksi itu karena saya merasa saya bukan yang membuatnya, Bu. Nah, dari dilema itu sampai hari ini saya belum menarik itu sanksi-sanksi yang sudah saya berikan kepada anak-anak di kelas yang saya ajarkan itu dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Saya sampai hari ini belum menarik JGP. Nah, bagaimana hari ini jalan keluarnya menurut yang benar, yang bisa kita selesaikan, bisa kita selesaikan nanti secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kang atas pertanyaan. Tadi bagaimana kalau untuk membuat keyakinan kelas, tadi kita minta curah pendapat dari anak-anak. Nah, bagaimana kalau ada dari anak-anak itu kata-kata positif, kata-kata negatif di situ. Nah, di situ ketika ada kata-kata negatif, kita langsung memperbaikinya di situ dengan bersama anak-anak. Misalnya kayak kemarin saya juga misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ini anak-anak ini masih negatif, saya bilang. Kira-kira kata-kata positifnya apa? Mereka langsung jawab sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang bilang begini, menjaga kebersihan gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kata-kata kita biarkan mereka dulu membuat menaruh kata-kata negatif, tapi kita ajak mereka memikirkan kata-kata positifnya ini kira-kira seperti apa. Nah, kemudian mungkin yang ini mungkin juga yang terjadi mungkin karena baru-baru ya, masalah sudah kita buat keyakinan kelas, tapi ada dilanggar ya sama anak-anak, tetap masih ada anak-anak yang melanggarnya, padahal yang buat itu mereka sendiri. Nah, mungkin seperti saya bilang itu tidak semudah membalik tangan untuk langsung kita berharap anak-anak itu langsung patuh semua dengan keyakinan, dengan apa yang mereka walaupun dari mereka sendiri itu tidak langsung semuanya mungkin pelan-pelan. Nah, tadi itu posisi kenapa tidak boleh ngasih sanksi? Nanti kalau kita bilang ngasih sanksi, nanti posisi kita tadi kan udah ada posisi kontrol. Nah, untuk menyelesaikan masalah pelanggaran keyakinan kelas yang mereka langgar itu kita memposisikan diri kita di mana? Kita berusaha di posisi manajer. Kalau kita masih, nanti kamu membersihkan kamar mandi, itu posisi kita kira-kira di mana? Masih di penghukum. Ketika kita memarah mereka berceramah, berarti posisi kita masih di pembuat merasa bersalah. Nah, setidaknya di sini mungkin pelan-pelan
kepada anak-anak yang melanggar keyakinan mereka seperti tadi kita. Tapi jangan langsung di situ, Bu. Misalnya, oh ya nak ya, nanti setelah online temui ibu di ruang mereka. Jangan langsung kita restitusi anak di situ. Ya tadi dengan cara yang 3 itu. Yang pertama tadi itu mengubah identitas dari identitas gagal ke sukses. Kemudian baru kita validasi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan yang mereka buat itu. Menurut kamu apakah ini sesuai enggak dengan keyakinan yang kamu buat di kelas? Tidak, Bu, langsung dia jawab seperti itu. Menurut kamu keyakinan kelas itu penting tidak? Nah, nanti kalau begitu, kalau menurut kamu itu penting, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kita berusaha untuk membuat anak itu bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan kita. Jadi mengapa di pelabuhan keyakinan kelas itu tidak boleh dihukum, apalagi menarik uang seperti itu. Mungkin memang mereka yang menulis sendiri kalau melanggar konsekuensinya ini, nanti kalau pakai konsekuensi lagi kita masih di dalam pemantau ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah semua kasus kita bisa tangani dengan restitusi? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Semua kasus bisa diselesaikan dengan restitusi? Saya lagi ya, maaf. Oke, menyambung dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu CGB. Kita panggil anaknya ya, oke ya, tadi kita panggil anaknya, kita tanyakan 3 langkah tersebut. Nah, sekarang ketika ada anak yang biasanya yang melanggar kan tidak 1, Bu, ada 2 atau 3 orang, terutama misalnya yang keluarin baju ada banyak. Kemudian kita memanggil anak tersebut satu-satu ya, tidak boleh misalnya katakan di kelas 81 ada 5 anak yang mengeluarkan baju ya, ada 5 anak yang mengeluarkan baju. Kemudian secara spontanitas kan bisa kita akan langsung tolong anak yang masih bajunya bisa. Tetapi ada juga yang di dalam perjalanan kita mengajar ada anak yang berulah lain-lain. Nah, kemudian katakan yang mengeluarkan baju terselesaikan saat itu juga. Kemudian contoh Mikail misalnya, Mikail kita ketika kita 2-3 kali kita tegur. Nah, terus terang saya belum pernah, kemarin pernah saya tarik dia ke meja saya di sini. Sebelum saya mengajar saya karena ada laporan dari temannya, begitu saya masuk ada laporan dia taruh getah saya panggil dia di samping saya di meja guru. Itu salah satu tindakan yang saya lakukan. Kemudian saya nasihati dia, saya tanya dia seperti yang saya dikatakan tadi, walaupun belum semuanya yang saya lakukan. Nah, akhirnya kembalilah dia ke kelasnya, ke mejanya. Kemudian belum lama saya mengajar, dia tidur di belakang, Bu. Baru ini saya ngomong nih, tidur dia di belakang, tidur di belakang. Saya panggil lagi Mikail, tolong bangun anak, bangun dia, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau itu saya panggil kembali dia karena tadi sudah berulah lagi kan, saya panggil lagi dia, sementara saya kan punya jam di kelas lain. Nah, kapan waktu itu? Waktu yang saya gunakan untuk si Mikail dan teman-temannya yang lain-lain, untuk bukan saya sendiri, kita semua loh ya, Bapak Ibu guru ya, kita semua kapan guru. Nah, guru semua kan ada lagi di itu jam di kelas yang lain. Nah, kalau sampai hari itu, masalah di hari itu belum kita selesaikan hari itu, apakah untuk lanjut ke besoknya, saya pribadi merasa agak kesulitan mungkin karena lupa dengan masalah yang kemarin, kemudian hari itu muncul lagi masalah yang lain. Itu Bu. Nah, ini tantangan buat kita sebagai seorang guru. Muncul lagi masalah yang lain di hari masalah yang kemarin belum selesai, hari ini muncul lagi masalah yang lain. Nah, ini masalah tantangan buat kita.
Kemudian apa lagi Pak? Ya enggak gitu, cukup itu saja dulu Bu. Kemudian oh ya yang narik-narik itu, mohon maaf ya, yang narik-narik saya juga sudah enggak ini ya, enggak apa namanya, sudah enggak saya singgung-singgung, cuman sering saya ngomong gini, nah nih yang melanggarnya, yuk gimana? Gitu aja, sampai situ aja saya belum selesai tuntas ke segitiga restitusinya. Baik, bukan begini ya. Memang ya seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita melakukan, misalnya tadi sudah kita melakukan restitusi sekali, anak itu tetap melakukan, mungkin dan lagi tetap ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mungkin ini seperti kita mendapat hidayah ya, kayak misalnya ustadz walaupun terus melakukan, tapi tidak langsung orang itu berubah saat itu, tapi setidaknya kita guru itu berusaha memberi pelayanan yang terbaik, dengan memposisikan diri sebagai manajer. Pelan-pelan kita berharap untuk semua anak-anak ini berubah secara gratis, semua nggak mungkin ya, mungkin tapi susah sekali. Di dalam mungkin bisa dari apa yang kita lakukan, ada 1-2 orang dulu yang berubah. Sama juga jangankan kita, Nabi pun pernah dengar perjuangan Nabi Nuh. Perjuangannya berapa tahun, yang mau berubah itu sedikit, sampai Nabi Muhammad ketika beliau cerita Nabi Muhammad ya, ketika beliau meninggal, ada seorang yang diperlakukan dengan baik sekali, beliau suapi, dan tetap disumpah serapa sama yang disuapin sama Nabi itu, tapi beliau tetap melakukan kebaikan. Akhirnya pas beliau wafat, baru orang itu sadar. Mungkin kita sebagai guru, walaupun anak-anak ini mungkin kita anggap susah untuk berubahnya. Memang kita juga sering dulu ya, mungkin saya sama Bukam sudah kita lakukan hal seperti ini. Tapi kita berharap sebagai guru itu jangan bosan-bosan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita, anak-anak didik kita. Karena di sini kita itu adalah ladang amal kita. Semoga dengan ini akan menjadi pahala ya buat kita di akhirat, dengan catatan kita harus betul-betul ikhlas ingin menciptakan atau lingkungan yang positif di sekolah kita ini. Mungkin tadi seperti apa yang saya tanyakan tadi, apakah semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan restitusi? Tentunya tidak ya. Mungkin kalau hal-hal yang kriminal mungkin akan bisa kita selesaikan dengan restitusi. Mungkin kalau masalah-masalah anak-anak kita yang di sini itu kan tidak terlalu ya, mungkin itu bisa kita selesaikan dengan restitusi. Mungkin itu ya yang sesuai pemahaman saya, bukannya mungkin hanya ini. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, satu lagi mungkin, silakan Bu Yun atau Bu Sulis, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan hal yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Supriyati SPD. Bu Yun, bagaimana? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Kepala Sekolah dan Bu CGP yang ke-11? Sudah. Bagaimana Bu Kam? Tadi tuntas? Alhamdulillah. Ya, mungkin tadi dari satu penanya sudah mencakup keseluruhan tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Semangat pagi, luar biasa. Iya. Oh, siang, tapi semangatnya tetap semangat pagi walaupun siang. Baik. Bapak Ibu, guru, rekan-rekan hebat yang sama-sama saya banggakan. Bagaimana Bu Pi? Ada hal lain mungkin? Sudah tuntas.
Bija, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit terkait. Oh ya, silakan, tidak ada masalah. Baik, silakan. Iya. Ini terkait tadi kan kita bahas disiplin positif kan Ibu, dan bisa dilakukan dengan restitusi. Saya ingin menanyakan dari sisi korban, misalnya ada seorang anak yang menjadi korban perilaku yang tidak baik dari temannya, kemudian misalnya dia menyaksikan cara kita menangani dengan terkesan lemah lembut, baik dan sebagainya kan biasanya orang cenderung ketika dia tersakiti ingin segera ada balasannya. Misalnya ketika dia dipukul, maunya gurunya ya beri hukuman yang tegas gitu. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut dari segi psikologis si korbannya? Ya, baik. Wah, pertanyaan dari Ibu Jani luar biasa. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama guru BK nih, terkait dengan guru BK. Tapi silakan Bu Bi, silakan menjawab terlebih dahulu. Baik Bija, pertanyaannya sangat luar biasa. Ketika ini korbannya ya, untuk restitusi itu tentunya kita panggil dulu anak yang pelakunya dulu kan, pelakunya jangan tidak berdampingan. Pertama kita panggil yang pelakunya, kemudian dengan restitusi tentunya dia sudah menemukan solusinya sendiri. Kayak misal kemarin pernah di kelas 81 ya, misal kita panggil, nah jadi oh ya Ibu saya harus minta maaf. Nah setelah mereka menemukan solusinya, oh saya harus gini kan, nah berarti barulah kita memanggil korban tersebut. Nah di situ juga korban itu harus kita kasih penguatan, tentunya kita dengan ngomong lemah lembut. Nah mungkin nanti di situ di depan kita juga dia saling memaafkan. Saya rasa dengan begitu, dengan kita kedua-duanya kita kasih pemahaman, anak-anak ini kalau kita lihat oh iya dia sudah berarti saling memaafkan. Ketika kita melihat dari raut wajahnya, ketika mereka sudah ketawa-tawa, berarti situ sudah aman. Tetapi kalau masih cemberut, ya saya maafkan kamu, berarti kita belum lepas. Biasa sama seperti kemarin kasusnya Aurel ya, kemarin yang dibully, sering dibully sama temannya, saya panggil. Nah kemudian awalnya susah sekali, memang lama sekali prosesnya kemarin saya tuh. Kemudian setelah saya lihat oh ya sama apa sudah dengan senyuman, dengan ketawa-tawa, berarti dia sudah memaafkan temannya tersebut. Mungkin Ibu Wijaya, ini pemahaman saya yang saya dapatkan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, bagaimana Ibu Ija? Jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu CGP kita. Ya, baik. Terima kasih Bu Bi, rekan-rekan guru hebat yang pada hari ini sama-sama saya banggakan. Itulah tadi paparan yang telah disampaikan oleh beliau. Ada 2 pertanyaan yang luar biasa, dan mudah-mudahan nanti kalau kita menemukan suatu kasus, mungkin nanti kita bisa kolaborasi dan konsultasi, terutama nanti karena beliau Ibu Bi selaku CGP sudah memahami sebagian besar dari teknik apa yang telah beliau dapat dalam penerapan di CGP-nya. Terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan kesimpulan Bu Bi ya, dari keseluruhan beliau sudah memberikan arahan yang luar biasa kepada kita semua. Baik Bapak Ibu Guru serta rekan ibu yang sama-sama saya cintai, itulah tadi mungkin serangkaian acara, dan untuk acara kita yang terakhir itu acara penutup. Kami ucapkan terima kasih mungkin atas kehadiran Bapak Ibu. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal acara sampai selesainya acara pada siang hari ini. Maka marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengajak kalian berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira pernah dengar nggak kata-kata keyakinan kelas? Nggak pernah. Ada yang bilang ada. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Kira pernah dengar nggak aturan kelas? Coba apa contoh aturan kelas? Dilarang buat sampah sembarangan. Nah, kalau aturan kelas itu kan biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru ya, aturannya. Nah, kalau sekarang keyakinan kelas itu akan kita buat bersama-sama kalian. Tujuannya apa? Agar tercipta kondisi kelas yang kondusif, yang aman, nyaman ya. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan ya, kira-kira apa sih impian kalian agar kelas ini, agar bagaimana sih kelas yang kalian inginkan. Nah di sini Ibu minta kalian menuliskan satu saja ya, bagaimana agar kelas kalian ini, kelas kita ini menjadi aman dan nyaman saat kita belajar. Ya. Satu saja ya, Ibu akan bagikan nanti kita setelah ini ke belakang ya. Bisa tolong atau ke belakang. Mereka minta tolong ke belakang. Yang sudah selesai boleh menempel di depan. Ya ditempel, silakan ditempel. Karena sudah semua, kita akan mengecek ya, sedang menjelaskan. Kemudian, ya, Ibu taruh ya, nanti yang sama-sama berpikir berpakaian rapi, tidak membuli teman, tidak boleh membuli teman, ini sama ya, tidak boleh membuli teman, ini saya gabung, tidak boleh membuli teman. Ibu gabung ini datang tepat waktu, tidak boleh berbicara yang mati, tidak boleh berbicara tidak guru, jangan membuli teman, ingin biasa kelas, kita ini ya, kita ambil dari yang nomor 1 dari kesepakatan kelas yang kalian. Kesimpulannya adalah pertama, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ibu di kelasnya. Kemudian yang di sini tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, tidak boleh mencontek. Ini kelihatannya ya, ini kalimatnya kreatif semua. Nah, di dalam keyakinan kelas itu usahakan jangan ada kata negatif. Nah, sekarang kita akan merubah. Kira-kira tidak boleh terlambat masuk kelas itu positifnya apa? Kalau kita bilangkan kata tidaknya. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu.
Kemudian tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Mendengarkan atau memperhatikan guru saat menjelaskan. Kita akan membuat suatu keyakinan dengan yang lima itu, maksudnya keyakinan itu yang bersifat umum ya. Keyakinan apa yang kita percaya selama ini. Misal contoh, masuk kelas tepat waktu itu apa kira-kira? Berkaitan dengan apa? Dengan disiplin apa itu? Disiplin waktu. Jadi ini kita simpulkan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ya. Berarti satu disiplin waktu. Disiplin waktu yang pertama. Terus kalau memperhatikan guru dan menjelaskan. Jadi ini sama dengan saling menghargai. Keyakinan kita itu adalah saling menghargai ya. Ini adalah saling menghargai, keyakinannya ya, menghargai. Ini sama berarti yang membagi ini sama, saling menghargai. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kemudian mengerjakan tugas dengan duduk disiplin. Nilai apa di situ? Nilai apa? Nilai? Iya, menjadi nilai kejujuran. Iya, ada juga percaya diri, kejujuran ya. Percaya pada diri sendiri, tidak mencontohkan kepada yang lainnya. Di sini ada keyakinan kita. Berarti jujur, kejujuran, dan kejujuran apa tadi? Percaya diri. Percaya diri, tidak butuh selesaikan. Nah, jadi sudah ya terbentuk keyakinan kelas kita ada berapa itu? Ada 4. Yang pertama disiplin waktu. Kemudian saling menghargai, terus tetap menjaga kebersihan. Kemudian jujur dan percaya diri. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan kita buat dengan rapi ya, coba di sini. Bisa nanti dengan poster ya, dalam bentuk poster. Kemudian ibu akan minta tanda tangan kalian bersama. Supaya ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi dengan kesepakatan bersama harus kita jalankan. Nah, nanti di dalam bentuk poster ada tanda tangannya, kemudian ditempel di depan kelas supaya tetap kalian mengingatnya. Oh iya, ini kan kesepakatan saya. Berarti saya tidak boleh melanggarnya ya. Ada pertanyaan? Ada. Karena sudah terbentuk keyakinan kelas, maka ibu mengakhirinya ya, kita akan melanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.